Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini Novi Bayu Darmawan, ya. Di sini saya akan memandu teman-teman untuk mengenal lebih dalam apa sih aplikasi Ngorder dan seberapa powerful sih manfaatnya buat teman-teman pebisnis online atau pedagang online ya. Oke, langsung aja teman-teman. Di sini saya sudah membuat sebuah mind map atau bagan ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan manfaat-manfaat beserta fitur-fitur yang ada di dalamnya. Ya, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah Ngorder itu membuat data penjualan teman-teman yang input selama ini di toko online ya itu terdigitalisasi ya. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika teman-teman selama ini menginput, katakanlah ada yang di buku catatan ataupun di nota-nota tertentu, itu tidak bisa terdigitalisasi ya. Manfaat dari terdigitalisasi adalah kita bisa membawa data-data pelanggan kita kemanapun kita pergi ya. Apalagi aplikasi Ngorder ini ya, dia bersifat web based ya. Ini dia bersifat web based ya, jadi bisa dibawa kemana-mana, bisa dibuka dengan device apapun ya. Nah seperti itu. Kemudian ringan ya, ringan. Maksudnya gimana ringan? Kalau teman-teman mungkin tidak menggunakan buku catatan ya, akan tapi menggunakan seperti Microsoft Excel atau Google Drive ya. Ketika teman-teman menggunakan Microsoft Excel, kadang-kala apalagi teman-teman ketika misalkan orderannya banyak banget ya, itu biasanya tuh jadi lemot atau ngehang ya. Jadi memperlambat kerja customer service teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini Ngorder juga berintegrasi dengan third party ya atau aplikasi pihak ketiga seperti ini. Contohnya misalkan ketika kita akan memasukkan produk di sini kita bisa menambahkan produk baru atau kita bisa mengimport dari Instagram ya. Kita bisa mengimport dari produk-produk yang kita upload di Instagram. Dan aplikasi Ngorder ini nanti akan berintegrasi dengan aplikasi-aplikasi pihak ketiga lainnya ya, karena memang aplikasi Ngorder ini akan terus dinamis ya, artinya menyesuaikan dengan perkembangan online shop di lokal seperti itu. Nah, kemudian ya, kalau misalkan kita menggunakan data penjualan seperti biasa ya, kita misalkan menginput di Microsoft Excel ataupun Google Spreadsheet, mungkin ketika misalkan kita menginput pelanggan yang sama yang pernah order atau reseller, mungkin kita akan mengetikkan kembali, ya kan? Mengetikkan kembali namanya, kemudian alamatnya, nomor HP-nya, dan tetek bengek semuanya, ya. Akan tetapi, dengan Ngorder, kamu hanya cukup mention saja, mention data customer yang ada atau yang pernah kalian input sebelumnya ya. Jadi di sini ada kolom customer ya. Customer, jadi ada macam-macam customer yang kita bisa masukkan data-datanya terlebih dahulu di sini ya. Ada pelanggan, kemudian ada reseller, ada dropshipper seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada data supplier ya. Yang mana peran-peran tadi itu kamu bisa libatkan ya. Contoh, misalkan kamu membeli barang ya dari supplier Andre dan dikirim ke reseller kamu ya, dan dikirim ke reseller kamu ya. Jadi nanti pengirimannya juga bisa dropship ya dan sebagainya ya. Jadi ini sangat lengkap. Ini sangat lengkap dan menyesuaikan terhadap nuansa jual beli online di Indonesia seperti itu ya. Oke. Kemudian terklasifikasi ya, terklasifikasi maksudnya adalah aplikasi di Ngorder ini ya itu sudah terklasifikasi seperti tadi ya, seperti ada misalkan kita mau menginput customer di sini udah ada kita mau klasifikasikan sebagai pelanggan, reseller atau dropshipper. Kemudian ketika misalkan kita mau menginput order ya ini yang tadi saya bilang di sini misalkan ya itu tinggal cukup ketikan angka awalnya aja ya. Nah, misalkan ini dropship Anto gitu kan. Nah, seperti itu. Sangat-sangat mudah ya. Jadi tidak perlu mengetikkan semuanya kembali kayak gitu ya. Nah, di sini juga
yang dimaksud dengan klasifikasi tadi, misalkan di sini pengiriman dari kita bisa milih supplier yang mana ya, seperti itu. Jadi kita tidak ribet untuk copy paste ini dari supplier yang mana, dari supplier yang mana, buat sheet baru lagi, ini khusus orderan supplier ini dan lain-lain ya. Jadi sangat-sangat memudahkan untuk teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ini ya, ada terkait dengan inventory atau terkait dengan stoknya ya. Jadi ketika misalkan kita menjual barang punya kita sendiri ya, menjual barang punya kita sendiri ketika misalkan kita ingin menginput produk ya, menginput produk, misalkan contohnya kita menginput produk, pilih produk, barang dari stok sendiri ya. Di sini kita akan mengisikan jumlah stoknya. Misalkan di sini 100, ketika misalkan terjadi penjualan 2 buah, maka nanti akan berkurang menjadi 8 ya. Jadi tidak repot-repot teman-teman menghitung, wah ini sisa berapa ya, udah habis belum? Dan lain-lain ya. Jadi teman-teman, ini adalah aplikasi yang sudah terautomatisasi ya teman-teman. Ini sangat-sangat memudahkan ya dalam hal inventory-nya ya. Stoknya kita bisa cek secara real time. Kemudian tadi udah dijelaskan ya, integrasi dengan supplier, bahwa ketika misalkan barangnya bukan di stok sendiri, ataupun misalkan ini barang dari supplier lain ya, itu kita bisa milih di bagian barang dari supplier lain ya. Oke, kemudian di sini kemudian di bagian inventory-nya ya, kalau misalkan karyawan kita misalkan bingung, wah produknya mana sih? Banyak banget variasinya ya. Di dalam bagian produk ini ya, itu dilengkapi dengan gambar ya. Jadi sangat-sangat memudahkan karyawan kita agar lebih teliti lagi produk mana yang memang pelanggan kita order seperti itu ya. Kita bisa menginput gambar, bahkan bisa menginput gambar lebih dari satu ya, untuk satu jenis produk seperti itu ya. Oke. Kemudian sangat-sangat simple ya dalam hal pengiriman ya. Kenapa? Yang pertama kita bisa mengeprint label pengiriman ya. Bayangkan ketika teman-teman menggunakan data penjualan atau sistem yang biasa-biasa saja yang teman-teman mungkin sekarang gunakan ya. Ketika teman-teman mau ngeprint, mungkin teman-teman pindahin dulu ke sheet yang khusus print, atau pindahin dulu ke Microsoft Word, kemudian di copy paste pengirimnya siapa, kepadanya siapa, nomor HP-nya berapa, dan tetek banyak lainnya ya. Nah, itu dia. Adapun ketika teman-teman memakai aplikasi order ya, teman-teman itu hanya tinggal teman-teman hanya tinggal memilih saja mana-mana yang ingin di print. Nah, ya ini ada icon printnya ya. Kemudian di sini ada print label pengiriman ya. Sangat mudah sekali, tinggal klik print saja ya, dan langsung tempel di paket yang teman-teman akan kirim ke pelanggan teman-teman ya. Kedepannya nanti kita juga akan menyesuaikan dengan branding teman-teman. Ketika misalkan teman-teman mempunyai logo toko apa, nanti langsung nempel di situ ya, logo branding teman-teman ya. Sangat menarik bukan? Nah, gitu kan. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Di sini kita juga bisa tracking nomor resi ya, ketika misalkan kita sudah dapat nomor resinya ya. Contohnya di sini kita bisa tracking nomor resi dengan klik track seperti itu ya. Nah, itu dia. Oke, jadi nggak usah ribet-ribet kita ngecek di website JNE ya, tinggal buka, ngecek kota mana, asal dari mana. Nggak usah ribet-ribet kayak gitu ya. Ini ada aplikasi yang sangat-sangat memudahkan gitu loh. Oke? Nah, kemudian selain itu kita juga sekaligus bisa menghitung otomatis ongkirnya ya. Ketika di sini tadi kita menginput order baru ya. Ketika kita menginput order baru, nama pemesannya tadi kita udah pilih atasnya nama siapa ya, dikirim kemana, tanggal pemesanannya berapa ya, kemudian produknya apa ya. Nah, nanti langsung otomatis muncul ongkos kirimnya. Kenapa? Karena kita terlebih dahulu sudah memasukkan data customer yang akan order ya. Nah, ini pelanggan, nama lengkapnya siapa, provinsi, kota, kecamatan. Jadi sekaligus kita mencatat alamatnya, sekaligus pula nanti dari aplikasi ini akan mengenerate berapa ongkos kirimnya seperti itu ya. Oke? Nah, tentu semua hal itu akan mempercepat proses kerja karyawan teman-teman ya. Itu akan mengefisiensikan waktu ya. Bukan hanya itu teman-teman. Hal yang lebih penting dari itu semua adalah terkait dengan analisa data penjualan ya.
Dari analisa data penjualan, itu akan membuat kita sebagai marketer itu untuk menentukan strategi marketing berikutnya ya, berdasarkan analisa data dari pelanggan-pelanggan yang telah order kepada toko online kita. Misalkan di sini kita bisa menganalisa produk yang paling best seller itu produk apa, ya kita bisa sort minggu ini, bulan ini, seperti itu ya, di bagian analyze, ya ini, ya, ini the best seller ya, berapa item terjual, kemudian di sini customer kita yang sering repeat order itu siapa, bahkan reseller yang paling rajin itu siapa, kemudian demografi kota-kota yang paling banyak order itu dari kota mana saja ya, dan itu kita bisa jadikan strategi marketing. Misalkan kita mau menggunakan Facebook advertising ya untuk menarget customer yang memang di situ daerahnya kota-kotanya merupakan kota-kota di mana banyak pelanggan kita order, seperti itu ya. Oke. Nah, dengan tadi fitur kita bisa menganalisa customer-customer dari retail yang misalkan sering repeat order, kita bisa membuat kebijakan atau kita bisa menginisiasi, kita berikan reward kepada mereka. Kemudian dari data analyzer tadi ya, reseller-reseller yang kelihatan penjualannya banyak, kita bisa mengambil kebijakan untuk memberikan skema bonus seperti itu ya. Oke, kemudian selain itu kita bisa juga melihat statistik penjualan ya berdasarkan skala waktu ya, mau harian, profit sekarang berapa, mingguan, tanggal kemarin dan lain-lain, dan itu disajikan dalam sebuah grafik ya, dan teman-teman bisa menganalisis ya, teman-teman bisa menganalisis tren yang terjadi ya. Teman-teman bisa menganalisis tren yang terjadi ya. Nah, seperti ini misalkan grafiknya misalkan terus naik ya. Oh, ternyata weekend itu orderannya biasanya sepi, kemudian hari Senin menanjak naik dan lain-lain. Nah, itu tiap toko online itu berbeda-beda ya, tergantung dengan segmentasi marketnya ya. Dan grafik tadi sangat-sangat berguna bagi teman-teman untuk menganalisis waktu-waktu yang memang itu menunjukkan tren yang bagus bagi toko online teman-teman ya. Nah, oke. Nah, kemudian gross profit real time ya, seperti misalkan ini ya, untung bulan ini misalkan contohnya ya. Jadi ini navigasi yang sangat bagus ya di sini ya, teman-teman. Di sini ada navigasi yang sangat bagus ya. Jadi langsung ketahuan semua ya dalam satu dashboard. Langsung ketahuan semua. Di sini ada order hari ini, ada barang belum diproses, ada berapa item terjual untung bulan ini, dan itu kita bisa sortir ya. Oke. Nah, ya, dan tentu saja aplikasi ini bersifat dinamis. Apa itu dinamis? Maksudnya teman-teman yang sudah bergabung untuk mendapatkan aplikasi Ngorder ini ya, itu terkumpul dalam sebuah grup support yang mana programmer kami sangat-sangat dinamis dan kami sangat open terhadap input-input atau feedback yang masuk. Yang mana iklim jual beli online di Indonesia akan terus bersifat dinamis, dan itu akan kami sesuaikan ya. Akan kami sesuaikan fitur-fitur terbaru yang sangat membantu manajemen data penjualan teman-teman ya. Bukan hanya itu ya. Nanti pada tanggal 6 Februari teman-teman akan belajar bersama saya ya. Akan belajar bersama saya di webinar Traffic Fusion ya. Nah, ini 6 Februari ketika teman-teman sudah aktivasi, nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana ketika teman-teman baru memanage toko online yang baru berdiri, manage toko online yang baru dibangun ya, dengan bekal paid traffic, baik berupa paid traffic yang bersifat interest ya, maupun paid traffic yang bersifat needs, itu kita padukan ya, itu tidak menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan order yang lumayan ya, seperti itu ya. Dengan panduan Facebook Ads dengan cost advertising yang sangat-sangat murah, kemudian Google AdWords dengan penargetan keywords dengan CPC yang murah berdasarkan keyword merupakan keyword potensial untuk toko online teman-teman. Dengan keduanya itu ya, apalagi dengan kombinasi pixel keduanya, itu akan membuat toko online teman-teman melejit. Teman-teman, mungkin itu saja demo dari kami ya. Kami tunggu segera ya di grup support, dan kita akan bertemu di webinar Traffic Fusion. Oke, salam dari tim Order. Terima kasih.